Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan MPSI Manajemen Proyek Sistem Informasi ya. Di sini kita sudah masuk di sekitar pertemuan keempat ya. Di sini sudah masuk, saya sudah pernah janjikan kemarin bahwa di MPSI itu ada banyak rumus atau algoritma yang digunakan. Nah, di materi manajemen penjadwalan inilah kita sudah mulai ke rumus ya, ke perhitungan dan analisa ya. Nah, karena di manajemen itu ada proyek, karena manajemen proyek sistem informasi maka harus ada penjadwalan. Nah, di materi ini sekitar ada 52 slide ya. 52 slide ini saya bagi di 3 sesi pertemuan. Karena kalau hanya satu sesi tidak dapat ya. Karena 52 slide itu step by stepnya harus istilahnya harus teliti ya. Nah, jadi kalian perhatikan ya, mungkin saya dari garis besarnya saja, tapi pengembangannya ke kalian nanti bisa dicari di sumber lain ya untuk bahan perbandingan ya. Baik, di manajemen penjadwalan ini, materi ini kita membahas ada 3 garis besar, yaitu pengelolaan manajemen penjadwalan dalam proyek, bagaimana pengelolaannya. Baru yang kedua di sini ada Gantt chart. Gantt chart itu bagan balok atau bagan kegiatan ya. Baru yang ketiga adalah PERT. PERT itu program evaluasi review teknik ya. Disinilah nanti muncul beberapa analisa dan beberapa rumus dan beberapa perhitungan jadinya ya. Dari 3 ini terdapatlah dapat 52 slide tadi. Baik, di manajemen penjadwalan dalam suatu proyek itu kan pasti harus ada, karena kalau proyek tidak dijadwalkan, tidak dimanajemen dengan baik penjadwalannya pasti akan amburadul ya. Jadi penjadwalan dalam manajemen proyek adalah merencanakan atau pembagian waktu. Jadi waktu dan hubungan antara pekerjaan. Jadi menjadwalkan itu ada job itu kegiatan, dia ada lagi apa? Pekerja. Ya, ada kegiatannya, ada waktunya, dan juga antara pekerjanya, hubungannya ya. Jadi menjadwalkan itu pasti ada waktu, ada hubungannya dengan pekerja ya. Ada hubungannya lagi nanti ada juga job, pekerjaannya. Pekerja sendiri ada, pekerjaannya sendiri ada. Penjadwalan dalam manajemen proyek merupakan salah satu dari 3 kegiatan. Ya, penjadwalan itu sendiri itu ada kegiatannya, yaitu merencanakan atau perencanaan, penjadwalan, dan kendali proyek. Ini harus ada ya. Baru merencanakan kegiatan kerja, merupakan perencanaan untuk memperkirakan jumlah kegiatan dan kompleksnya ya. Kompleks itu istilahnya dia utuh ya, dia 100% jadi enggak proyek ini, dia kompleks dan terdapat berbagai macam perbedaan di situ ya, kegiatan proyek, kompleksitas proyek. Di penjadwalan proyek itu yang pertama harus mengembangkan struktur penjadwalan secara rinci. Kalau mau menjadwalkan proyek, penjadwalan itu kan tadi terkait waktu dan pekerjaan ya. Itu harus dijadwalkan secara rinci. Yang kedua memperkirakan waktunya. Nih, memperkirakan waktu yang diperlukan. Waktu itu kan tidak bisa kita misalnya setahun kalau proyek nggak bisa, perkiraan. Kira-kira itu kurang dan lebihnya, tapi tidak jauh lebih kali, tidak kurang lebih kali, tidak kurang kali ya kan. Misalkan 1 tahun, masa udah 6 bulan udah selesai, ya patut dicurigai ya. Kalau misalkan berlebihan waktunya ya kenapa? Nah, itu tadi ya. Baru yang ketiga adalah menentukan urutan tugasnya dalam urutan yang tepat. Jadi tidak berantem urutan tugasnya si A apa, mau ngapain dia, mau kegiatan desain produk ngapain, mau orang teknik sipil ngapain, orang informatika ngapain misalkan ya. Baru yang keempat mengembangkan waktu mulai stop untuk tiap tugas ya. Waktunya gimana? Pengelolaan waktu. Baru yang kelima mengembangkan anggaran rinci untuk tiap tugas. Anggaran rinci tiap tugasnya apa? Baru keenam menunjuk dan mengangkat orang yang melakukan tugas. Udah pasti orang yang terpercaya.
Jadi kalau orang pembuatan proyek, misal dalam suatu perusahaan, orang yang ditunjuk dalam suatu proyek itu terkadang tidak sama dengan orang yang biasa bekerja di operasional di perusahaan itu, ya. Karena apa? Mungkin tidak memiliki kompetensi. Nah, itu harus menunjuk atau mengangkat orang lain atau yang melakukan tugasnya lebih pas jobnya di situ, ya. Jadi inilah dia urutan penjadwalan proyeknya itu seperti ini. Ya, harus ngapain sih di penjadwalan proyek ini ada sekitar 6. Nah, di dalam penjadwalan proyek itu ada pendekatan atau metode perencanaan kegiatan kerja. Ini menjadwalkan. Kalau udah menjadwalkan, berarti di situ ada metode penjadwalannya misalkan, ya. Yang pertama adalah kalau melakukan perencanaan kegiatan kerja adalah yang dibahas dalam penjadwalan proyek ini adalah bagan balok, yaitu bar chart, ya, yang seperti di awal slide tadi, ya, ada bar chart. Merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu. Dia pakai bagan balok atau chart. Bentuknya macam-macam kalau bar chart itu, ya, bentuk bar chart itu macam-macam, ya. Tergantung dari kebutuhan atau tergantung dari sistem programmernya membuat balok chartnya seperti apa, ya, macam-macam, ya. Baru mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari, kalau bagan balok itu pasti terdiri ada waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Yang kedua yang digunakan untuk pendekatan merencanakan kegiatan kerja adalah analisis jaringan kerja. Di analisis itu merupakan gambaran grafis terperinci yang memperlihatkan hubungan. Ini lebih terinci lagi, ya. Ini lebih terinci lagi, ya. Inilah yang masuk kita studi kasus dan rumus dan perhitungan. Itu adalah analisis jaringan kerja. Nah, ini di pertemuan selanjutnya, ya. Kita bahas yang kedua ini di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya, ya. Ketergantungan antara aktivitas proyek serta tahapan peristiwa yang harus dilalui. Ketergantungan. Jadi yang kemarin pernah saya bilang, kalau kolom ini salah, ini salah. Ini salah, ini lebih salah lagi, ya. Itulah dia analisis. Makanya MPSI di sini kalau kamu nanti sudah udah lulus, ya, misal di perusahaan besar, ya, untuk mendesain atau menganalisis suatu proyek harus bisa, ya. Kamu harus bisa membuat bagan baloknya, membuat program bagan baloknya, ya, menganalisis jaringan kerjanya harus bisa, ya. Baik, di sini saya lanjut bahwa pendekatan metode perencanaan kegiatan kerja itu ada 2, ya, bagan balok sama analisis jaringan kerja. Nah, sekarang kita bahas yang bagan balok dulu, ya. Mungkin ini garis besar juga, ya. Kamu bisa mempelajarinya sendiri, ya. Nah, metode bagan balok atau biasa disebut bar chart atau jan chart sama juga. Jan chart, bar chart, bagan balok itu sama juga, ya. Langkah menyusun bagan balok, ya. Kalau kita mau menjalankan suatu proyek, langkahnya untuk menyusun bagan balok adalah pecah proyek menjadi sejumlah kegiatan, dipecah proyeknya. Jadi sejumlah kegiatan A, B, C, D, ya. Dan akan ditentukan dia jadwalnya, urutan kerjanya. A dulu apa, B dulu apa, C dulu apa, sebelumnya ada C, baru A. Nah, itu berbolak-balik. Itulah yang dinamakan kalau proyek itu berbeda-beda dan dinamis, tidak statis. Bisa mungkin dulu bisa bangun rumah, ya, properti itu, ya. Mungkin yang didulukan dia pasti nggak bahan bakunya misalkan, ya, karena bahan bakunya udah ada, pendahulunya sudah ada berupa bahan baku. Pertama apa yang dibutuhkan di situ? Menata ininya, misalkan batu batanya kita buat untuk pondasinya misalkan, ya, pondasi awal. Nah, itu harus dipecah-pecah jadi suatu kegiatan. Setelah pondasi awal mau ngapain misalkan, ya. Nah, itu harus dipecah, ya. Baru yang kedua, tentukan perkiraan waktu permulaan. Waktu permulaannya kapan? Misalkan 1 Januari 2020 dan akhirnya kapan? 31 Desember 2020, ya. Bagi pelaksanaan masing-masing kegiatan. Misalkan pondasi aja 1 Januari 2020 sampai dengan 15 Januari 2020 misalkan, ya. Ada nggak kegiatan pendahuluannya sebelum pondasi misalkan, sebelum si A misalkan? Oh, ada misalkan. Apa itu?
Ya mungkin dia ada perencanaan atau prepare taman misalkan sebelumnya. Jadi kan tidak bisa ditentukan ya, tidak bisa statis ya, bisa dinamis. Mungkin kadang taman dulu pendahulunya sebelum pondasi, bisa jadi ya. Nah, tergantung proyeknya apa yang mau dilakukan. Jadi tidak mesti orang bangun rumah, kalau misalnya ada studi kasus ya, dibuatkan kegiatan ini, pendahulunya ini. Mungkin gini, nggak masuk akal ya, masa sebelum pondasi rumah buat ini misalkan buat taman ya. Mungkin seperti itu yang diharapkan. Mungkin seperti itu proyeknya. Tidak selalu, jadi harus dinamis, bukan statis. Baru yang ketiga adalah susun koordinator X dan Y. Nah, kamu harus bisa membedakan X itu yang mana, Y yang mana. Kemarin waktu sebelum corona saya suruh maju tuh, garis X itu yang mana, garis Y yang mana. Nah, dipelajari di rumah, X-nya yang mana, Y-nya yang mana. Kalau Y itu vertikal yang mana, beginikah atau begini ya. Kalau dia X itu horizontal, begini atau begini. Nah, itu udah dari SMP ya, bahwa dia X, dia horizontal, vertikal itu dia tegak ya. Jadi tegak, lurus, ada juga lurus tegak sama juga ya. Nah, jadi sumbu Y itu vertikal, itu dicatat sebagai pekerjaan atau elemen paket kerja dari hasil penguraian lingkup satu proyek, dilukiskan sebagai balok ya. Jadi kalau dia Y itu dia adalah pekerjaannya apa. Kalau dia X itu adalah waktunya berapa. Waktu itu boleh hari, minggu, bulan, detik, tahun dan sebagainya. Yang penting satuan waktu. Baru perhatikan urutan kegiatan poin 2. Itu di poin 2 itu urutannya. Ini mempengaruhi untuk menentukan letak baloknya. Jadi kalau kamu nanti disuruh buat bagan balok harus bisa ya. Misalkan ada kegiatannya satu, saya buat tabelnya. Nih buat baloknya. Nah, harus bisa. Ya, ini terkait semua. 3 ini terkait dengan 2. Ya, perhatikan urutan kegiatan poin 2. Poin 2 permulaan, akhir, sama kegiatan pendahulunya apa ya. Pada saat pelaporan beri tanda sejauh mana penyelesaian masing-masing. Pasti kalau pelaporan sejauh mana tanda-tandanya ya, penyelesaiannya pasti kan ada ya, diberi pelaporan sejauh mana penyelesaiannya buat pondasi nih, sejauh mana gitu ya. Nanti pondasi belum siap, masih separuh, masa mau naikkan lagi atap ya, harus selesai satu persatu misalkan. Jadi tidak ya, itu pun juga tidak harus seperti itu. Kadang-kadang misalkan mau pondasi selesai ya, mungkin saya mau nyambil yang lainnya ya, masang jendela sebelahnya boleh ya. Itu namanya proyek, itu dinamis ya. Jadi tidak saklek setelah ini pasti ini enggak ya. Kalau proyek itu dia dinamis. Mungkin separuh kerja proyek pondasi belum selesai sudah masang ini ya, masang jendela misalkan boleh ya. Itu tergantung dari kebutuhan proyeknya. Baik, kita lanjut. Ini tadi metode bagan balok. Ini contoh ya. Ini contoh tabel urutan dan waktu kegiatan. Nah, inilah yang sering ada studi kasusnya. Saya suruh buatkan kalian bagan baloknya ya. Ini adalah tabel urutan dan waktu kegiatan. Bagan baloknya seperti apa? Nah, itu dia. Yang pertama adalah di sini ada contoh studi kasus, yaitu perencanaan kegiatan yang diinisialkan A, B, C, D, E. Perencanaan kegiatan ini bisa yang dimaksud dengan task ya. Task misalkan kamu ada di internet, ini namanya task sama. Perencanaan kegiatan atau disebut kegiatan sama. Atau di sini pekerjaan itu sama semua ya. Ini inisial aja. Ini apa? Boleh terserah apapun itu ya. Ini saya hanya contoh aja. A, B, C, D, E dan seterusnya. Baru di sini ada waktu yang diperlukan. Saya hitung dalam jumlah satuan waktu hari. 10 hari, 5 hari, 10 hari, 5 hari. Baru kegiatan pendahulunya. Jadi bacanya seperti ini. Perencanaan kegiatan pertama A. Kegiatan pendahulunya sebelum A itu tidak ada. Ya, itu bacanya ya. Kegiatan pendahulunya sebelum B itu tidak ada. Bukan berarti kalau di sini ini dia pertama, bukan.
Ini kegiatan pendahulunya sebelum kegiatan ini. Itu bacanya ya. Makanya kemarin sebelum corona banyak juga yang ini ya, yang saya suruh maju, paham nggak gitu ya dengan kegiatan pendahuluan. Jadi kegiatan pendahuluan itu kegiatan yang dilakukan sebelum perencanaan kegiatan di sini. Nah, ini namanya kalau misalkan di internet misal kamu dapat ini kegiatan pendahulu sama, pendahuluan sama ya. Kalau di sini misalkan perencanaan kegiatan, kalau mungkin di tempat lain namanya task sama. Kegiatan sama, boleh job sama ya di sini ya. Nah, ini saya inisialkan ABCDE. Waktu yang diperlukan adalah hari, dia 10 hari, 10 hari, 5 hari. Jadi bacanya seperti ini, saya ulangi ya. Ada kegiatan A, kegiatan pendahulunya tidak ada. Berapa waktu yang diperlukan? 10. Setelah kegiatan A itu ada kegiatan B. Sebelum kegiatan B ada nggak kegiatan pendahulunya? Tidak ada. Berapa waktu yang diperlukan? 10. Setelah kegiatan B lancar, kegiatan C. Ada nggak kegiatan C sebelumnya? Sebelum kegiatan C tidak ada. Waktunya berapa? 5. Setelah itu kegiatan D. Ada nggak setelah C baru ada diselip nggak kegiatan lain? Ada A rupanya. A tadi apa di sini? Ya apa gitu ya? Ya A. A tadi apa ya? Mungkin pondasi dan sebagainya gitu ya. Baru setelah itu E. Sebelum kegiatan E ada nggak kegiatan pendahulunya? Ada B. B itu apa? Dan seterusnya ya. Berapa? 5 hari. Nah, itu dia bacanya ya. Jadi ini adalah kegiatan pendahulu. Nah, baik, saya lanjutkan. Ini adalah contoh bagan balok yang dari sini tadi. Dari urutan tabel ini bagan baloknya. Jadi ke sini ya, saya bolak-balik ya. A kemari. Ini tadi yang E, ini Y. Jadi Y itu kegiatannya yang tadi dibilang di awal di sini ya. Di sini dia Y itu adalah pekerjaan, X itu waktu ya. Jadi di sini waktu itu kebetulan saya hari tadi, Y-nya itu kegiatan. Jadi pertama A lancar dari sini ya, dibuatkan. Berapa waktunya? 10 tadi ya. Baru yang B adalah berapa? 10 juga di sini. Baru yang C berapa? 5, lancar di sini 5 ya. Baru yang D berapa? 10. Tetapi sebelumnya kegiatannya apa? A, ada kegiatan A di sini ya. Jadi ngambilnya di sini 10 bukan ngambilnya D bukan ngambilnya dari sini ya. Karena apa? Setelah kegiatan yang A ini. Jadi urutannya kemari. Ya, baru dia berapa? 10 ke 20 10. Ini 10. Itu caranya ya. Baru yang ke selanjutnya E. Sebelum E apa kegiatannya B? Jadi di belakang B di sini ya. Di belakang B pasti di bawahnya D. Ya kan, biar lebih rapi di sini A B C D E. Boleh sih di sini boleh, cuman kan enggak pas ya. Setelah ada D di sini dia E-nya di atas ya. Yang jelas dia E itu sesudah B di sini. Berapa dia di sini? Ya, dia ada 5 ya. 10 ke 14 10 ke 15 ya. Ini ada 5. Gitu ya cara membuat bagan balok. Bisa dipelajari ya. Nah, baru yang kedua, yang selanjutnya adalah saya mau mencontohkan nama proyek yang really, yang betul-betul ini nama proyek ya. Yang ini tadi kan saya inisialkan dia A, B, C, D, E ya. Yang di sini saya contohkan dia nama proyeknya. Nama proyeknya adalah membangun rumah sederhana ya. Membangun rumah sederhana. Taksnya sama, saya bilang tadi job, taks, kegiatan itu sama. Jangan bingung ya. Jobnya apa, taksnya apa itu jangan bingung. Nah, ini saya buat lagi, nama kegiatan itu sama dengan taks. Jadi kalau ini A, B, C, D, L itu misalkan ada soal diganti dengan kata-kata seperti ini, sama saja ya. Misalkan taksnya ini aja ya, nggak masalah, nggak perlu kamu tanyakan ini apa ya. Ya sudah, di soalnya memang taksnya A ya, untuk bangun rumah sederhana, mungkin dia fondasi dan sebagainya gitu ya. Ya kebetulan di sini saya deskripsikan nama kegiatan. Kalau A ini lebih gampang, misalkan ya kita deskripsikan kalau mau membangun rumah sederhana itu adalah desain rumah dan memperoleh pendanaan, itu A.
Preceding event itu sama dengan kegiatan pendahuluan atau pendahulu atau kegiatan pendahulu. Pre itu sebelum, ya. Jadi A itu nama kegiatannya adalah desain rumah dan memperoleh pendanaan. B mendirikan fondasi, sampai L mendesain carport. Mendesain ini ya, garasi mobil ya. Inilah dia, mirip dengan ini ya, mirip dengan ini ya. Cuman ini diinisialkan nama ya. Lebih enak memang diinisialkan nama, tapi kan tidak semua soal seperti itu gitu ya. Jadi kegiatan A preceding eventnya 0, tidak ada ya. B mendirikan fondasi, preceding eventnya A. Jadi sebelum mendirikan fondasi yang dilakukan adalah mendesain rumah ya. Itu membacanya. Baru setelah mendirikan fondasi, di sini ada muncul C, menerima dan mendesain material. Tetapi sebelum C ada nggak kegiatan pendahulunya? Ada A, tetap mendesain rumah ya. Baru kegiatan D, merancang rumah. Sebelum merancang rumah ada nggak kegiatannya? Ada kegiatan B. Apa itu? Mendirikan fondasi. Sebelum merancang rumah dia mendirikan fondasi. Ya terserah proyeknya ya, macam-macam. Baru yang E, memilih cat. Sebelum memilih cat itu preceding eventnya apa? B dan D. B dan D mendirikan fondasi dulu, baru merancang rumah, baru memilih cat. Itu dia membacanya. Makanya nanti mungkin tugasnya saya suruh juga membaca ini, membaca tabel apa ya, membaca tabel proyek itu seperti apa, seperti ini ya. Bagaimana urutannya. Baru yang ke F itu adalah memilih karpet. Sebelum memilih karpet kita ngapain di sini? Ada A dan B. Pertama mendesain rumah, ada mendirikan fondasi, baru memilih karpet ya. Baru G memilih perabot interior. Sebelumnya apa? C di sini. Apa C di sini? Menerima dan mendesain material. Saya lanjutkan lagi ke J ya, langsung ya. Mendesain halaman belakang. Sebelum mendesain halaman belakang itu ada G dan I. G apa? Memilih perabot interior, mendesain halaman depan, baru mendesain halaman belakang. Langsung ke L, mendesain carport, mendesain garasi mobil. Sebelum mendesain garasi mobil ada H dan K. H itu apa dia di sini? Memilih perabot interior sama mendesain jenis pagar, baru membuat garasi mobil dan seterusnya. Ini masih L, bisa juga sampai Z, nanti ada tugasnya ya. Bagaimana membaca nama proyek seperti ini. Nah, harus pandai ya anak sistem informasi membaca proyek pembangunan suatu kegiatan ya. Nah, ini contoh lagi Gantt chart-nya. Ini itu tadi contoh nama proyeknya. Ini nanti bisa juga saya suruh membuat bagan baloknya ya. Ini contoh lagi, namanya bagan baloknya adalah Gantt chart. Ini contoh Gantt chart proyek pembangunan sistem informasi pembayaran SPP. Apa nama kegiatannya? Ini dia. Nomornya ini sama konsepnya. Kalau kegiatannya misalkan dia tax, kegiatan tax. Berarti kegiatan taxnya ada berapa ini? 1 sampai 9. Mulai pengamatan lapangan prosedur kerja sampai implementasi. Durasinya berapa? Misalkan di sini. Durasinya waktunya berapa? 3 dan seterusnya. 3 dalam satuan apa? Boleh bulan, boleh dia tahun ya, boleh hari, 3 hari, boleh 5 hari, boleh ya. Jadwal proyek dari 1 Desember 2013 sampai 30 Juni 2015. Jadi kalau kamu nanti disuruh buat Gantt chart yang seperti ini, nah itu harus bisa ya. Ini dia seperti ini juga nih Gantt chart-nya. Jadi pengamatan lapangan prosedur kerja pembayaran SPP-nya dimulai ini karena dia durasinya 3, 1, 2, 3 ya. Terus setelah itu apa? Analisis sistem yang berjalan. 1, 2, 3. Nah ini seperti ini terus ya. Ini kegiatannya jika normal seperti ini. Tapi kalau dia tidak normal yang seperti tadi ya, ada kegiatan pendahulu, itu lain lagi bentuk Gantt chart-nya. Jadi ini Gantt chart dalam satuan minggu ya, 3 minggu, 3 minggu, 3 minggu, 5 hari. Jadi bentuknya macam-macam balok chart. Ada balok chart seperti tadi, ada Gantt chart seperti tadi. Ada juga yang seperti ini. Ini nama taxnya ini sama ya. Hitungannya per bulan.
Kalau dia biru seperti ini complete task, berarti dia pekerjaannya komplit. Ya, kalau yang seperti ini dia nggak komplit ini, ya kegiatannya. Dia nama tasknya ini pakai bahasa Inggris, ini ada problem analisis, decision analysis, segala macam. Sama juga yang seperti tadi mendesain rumah sederhana, cuman kegiatannya apa? Ya ini dia. Nah, itulah nanti disuruh buatkan Gantt chart-nya, dibuatkan tabel kegiatannya. Nah, seperti itu. Ini contoh. Nah, di dalam penjadwalan itu ada urutan kegiatan ya. PDM namanya, Presenting Diagram Method ya. Yang pertama dilakukan adalah pertama finish to start, finish to finish. Nah, gambarnya seperti ini dalam kegiatan di penjadwalan ya. Ini adalah finish to start. Kalau finish to start itu rangkaian kegiatannya seperti ini. Baru selesai ke selesai ya. A selesai baru B selesai. Start to start seperti ini ya. Nah, umumnya dipakai kebutuhan finish to start ya. A selesai baru B mulai. A selesai baru B mulai. Ini notasi dalam PDM, durasi. Ini macam-macam bentuknya ya. Istilah ya. Earliest, dia start time, waktu terawal kegiatan dapat dimulai. Jadi di penjadwalan itu banyak sekali puluhan istilah ya, puluhan istilah. Jadi istilah sedikit aja geser waktu sudah istilahnya lain. Seperti ini ES, earliest start time, waktu di awal terawal kegiatan dapat dimulai. Baru earliest finish, waktu terawal kegiatan dapat diselesaikan. Mirip, tapi dianggap di penjadwalan itu tidak mirip. 1 detik pun pekerjaan itu lain, dia lain gitu ya. Baru let's finish, batas waktu yang paling lambat kegiatan tanpa selesai tanpa berakibat terlambatnya proyek selesai. Jadi kegiatan sedikit pun bergeser sudah istilahnya lain ya. Nah, keuntungan menggunakan bagan balok adalah sederhana, pasti sederhana, mudah dipahami ya, sangat bermanfaat. Baru dapat menggambarkan jadwal suatu kegiatan lebih gamblang ya. Bila digabungkan dengan metode lain dapat dipakai untuk pelaporan. Misalkan laporannya bentuknya Gantt chart Pak, seperti ini, itu lebih gampang ya. Nah, kelemahannya tidak menunjukkan spesifik hubungan kerja ya. Jadi hanya cat gitu aja ya. Jadi spesifiknya nanti harus dari pelaporan lainnya. Baru sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan ya. Nah, sudah itu tadi yang video yang pertama ya. Jadi minggu depan kita masuk ke ini analisis jaringan. Tadi kan balok cat ya atau bagan balok, yang kedua jaringan. Jadi video selanjutnya dan pertemuan selanjutnya kita ke jaringan ya, analisis jaringan kerja. Baik, gitu aja dipelajari, diamati sedikit demi sedikit karena makin lama juga akan makin dalam materinya gitu ya. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.